mungkin melihatnya masuk bank, setoran, ya biasa gitu lah ya. Tarik uang di ATM, kiriman per bulan. Tapi kalau ngomong perbankan ternyata setelah saya masuk nggak sesederhana apa yang saya temukan, apa yang saya bayangkan dulu ya. Ngomongnya perbankan itu ternyata kompleks banget. Saya nggak pernah tahu kalau ngomongin perbankan itu juga ngomongin table manner, link dengan nasabah, eh, perkembangan bisnis, ngomongin negara, ngomongin keuangan masa depan, pokoknya banyak. End to end itu bisa dilihat di sana. Tugas bank memang kalau ngeliat fungsinya kan memang menghimpun dana, menyalurkan bentuk kredit. Uh, dalam sistem yang ini itu, dalam perjalanannya banyak hal yang memang saya lihat organisasi seperti bank ini nggak cukup sederhana ketika kita masuk kantor doang. Ketika masuk ke dalam dunia perbankan, saya melihat ternyata perbankan itu nggak cuma sekedar orang nabung, narik uang, orang minjem duit atau ditawaran kredit, tapi di dalamnya itu luar biasa banyak hal yang dilihat. Kalau di sana ada beberapa departemen, jadi ngomongin perbankan itu ya ini tadi, ngomongin divisi-divisinya itu ada bisnis dan jaringan, ada corporate, ada komersial, ada manajemen risiko, ada kelembagaan, ada operation, treasury, ini semua IT khususnya. Yang bikin semua ini sebenarnya kalau teman-teman melihat sebenarnya ini tuh peluang kalau melihat organisasi segini besar, banyak skill yang dibutuhkan. Jadi nggak cuma kayak misalnya saya, mungkin teman-teman nanya, kok bisa ya orang teknologi pangan masuk ke bank, itu gimana ceritanya sih? Ngapain aja sih hidupnya di sana? Kok bisa masuk perbankan? Terus ngelihat animo masyarakat, Institut Pertanian Bogor, kok bisa masuk bank? Tapi nanti aku bisa cerita sih, proses aku bisa sampai di tahap yang sekarang ini, bisa dikasih kepercayaan, kenapa bisa masuk, itu semata-mata bukan cerita, bukan apa ya, dalam ya bukan sesuatu yang sebenarnya buat beberapa orang mungkin punya struggle-nya sendiri lah ya, tapi nanti kita bisa catat sampai sana. Tapi ini adalah perbankan, jadi kalau ngelihat teman-teman kalau memang ingin berkarir di perbankan, skill apa aja sih yang dibutuhkan? Banyak skill sebenarnya. Intinya dari slide ini aku pengen bilang, segini besar perusahaannya, segini besar banyak, dan peluangnya banyak. Jadi teman-teman ngomongin Institut Pertanian Bogor kan udah punya ilmu masing-masing. Skill-skill yang ada teman-teman pelajarin itu semua dibutuhkan banget buat perbankan. Melihat banyaknya divisi yang banyak ini, ya itu tadi, gak cukup cuma satu skill doang. Perbankan gak cuma butuh orang keuangan aja. Kita ngomongin bisnis dan jaringan, kita ngomongin nasabah corporate, mungkin sama teman-teman yang sawit yang memang ilmunya ada di sana, perusahaan yang ngerti pabrik, teman-teman yang ngomongin hutan, masuk ke nasabah-nasabah yang memang segmennya itu kan memang ujung ke ujung ya. Ngomongin nasabah bank itu kan nggak cuma ngomongin nasabah yang pegang uang aja, tapi kita harus juga ngerti bisnisnya nasabah-nasabah gitu tuh apa aja. Gitu. Kemudian tempat saya bekerja itu Bank Mandiri, kita lihat tadi divisinya banyak, itu ada segitu banyak. Jumlah total pegawainya saat ini sekitar 70.000 orang. Jadi udah tahu dong segitu banyaknya dari ujung ke ujung. Jadi ini sebenarnya perbankan yang ngomongin bank, kantor cabang itu cuma ada di
departemen bisnis dan jaringan. Jadi kantor-kantor cabang itu cuma ada masuk di satu departemen, namanya departemen bisnis dan jaringan. Dan perbankan itu sendiri, anak perusahaannya banyak. Jadi usahanya itu banyak banget. Ada yang ngomongin mandiri alat kredit alat berat, mandiri syariah, kemudian mandiri remittance yang terus transaksi luar negeri, mandiri sekuritas yang ngomongin saham, kemudian mandiri in health, mandiri investasi, dan mandiri kapital. Mandiri kapital itu memang anak perusahaannya Bank Mandiri yang memang bekerja untuk akuisisi startup-startup. Jadi ngomongin perbankan itu gak cuma ngomongin uang. Jadi banyak banget sih skillnya. Saya juga punya temen uh, yang memang khusus di divisi akuisisi gedung. Jadi dia backgroundnya itu arsitektur, yang memang ngomongin usaha, yang kerja di bank, yang memang nanti develop skillnya memang ke sana. Jadi begitu banyak skill yang memang dibutuhkan di industri perbankan. Makanya masih menjadi primadona sih. Di tahun 2018 Bank Mandiri menjadi peringkat 11, mendapat peringkat 11 ya untuk form di seluruh dunia. Jadi tempat untuk bekerja yang masih diminati di seluruh dunia. Kemudian, tapi ngomongin usaha yang begitu banyak itu, perbankan itu menghadapi banyak disrupsi ya. Perkembangan teknologi yang memang mengikuti perkembangan zaman. Uh, ini dia menjadi tantangan perbankan sekarang. Perbankan itu akan menghadapi banyak perubahan-perubahan, mungkin di segmen bisnis lain juga menghadapi. Kita ngomongin VUCA, ya tadi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguitas. Jadi perbankan itu begitu banyaknya divisi, begitu banyaknya tadi itu, sekarang itu bergerak ke genggaman. Jadi ini memang harus bertransformasi. Jadi tadi sih, skill yang paling dibutuhkan memang intinya adalah mau belajar karena memang, dan semangatnya kolaborasi. Kalau lihat gambarnya, ngomongin bisnis perbankan ke depan, ngomongin pekerjaan, semangatnya sama sih, tetap belajar dan tetap harus bisa kolaborasi. Kemudian jobs opportunity yang bisa didapat di perbankan itu banyak channel sih. Perbankan khususnya Bank Mandiri ya, kita 60% pegawainya sekarang adalah millennials. Jadi kebayang dong, perusahaan yang memang dulu dianggapnya kaku gitu ya, sekarang menghadapi kondisi di mana hampir 60% pegawainya itu dari 70.000 orang itu adalah milenial. Jadi banyak memang dan memang perusahaan ini membuka kesempatan sih untuk tenaga-tenaga muda ahli yang memang cakap untuk bisa bergabung. Kebetulan saya dikasih kesempatan juga bisa masuk langsung ke level officer pada waktu itu, kalau perusahaannya masuknya MP ya. Jadi belajar, jadi banyak memang orang-orang kayak saya sebenarnya di perusahaan tempat saya bekerja sekarang yang memang disiapkan karena memang kedepannya generasi boomers akan mulai tergantikan, mereka akan pensiun digantikan sama kita. Jadi memang banyak hal yang berubah sih, selain disrupsi tadi, disrupsi perubahan teknologi, jadi ada banyak hal. Nah ini, di sini saya pengen cerita career path saya. Mungkin pada awalnya memang bekerja di bank bukan menjadi pilihan pertama bagi saya sih. Awalnya saya itu lulusan teknologi pangan, kebetulan memang ya cukup lah IP-nya ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget, cukup buat nafas, buat ngelamar di beberapa tempat sih. Sebelumnya saya lulus, tapi waktu kuliah saya juga mau cerita, saya sebenarnya juga ngambil minor sih.
Saya pikir teknologi pangan kalau nggak ngomongin bisnis, nggak ilmunya cuma pangan doang sih, belajar kimia, belajar mikrobiologi, belajar fisika. Saya juga ngambil mata kuliah itu mata kuliah agribisnis. Agribisnisnya itu kelembagaan. Jadi saya sampai bela-belain namatin mata kuliah minor itu 5 mata kuliah itu sampai kuliah lebaran nanti yang gabung sama anak apa nih extension ya, yang kelas malam itu yang D3 ngambil satu. Nah sampai buat nyelesain mata apa minor saya itu saya belajar hukum bisnis, bisnis internasional, koperasi dan kelembagaan, politik bisnis. Ya, saya pokoknya seneng sih belajar-belajar yang kayak gitu. Jadi saya pikir karena memang waktu kuliah di teknologi pangan, saya merasa saya bukan orang yang cocok buat kerja di lab. Karena saya melihat, wah kerja di ini mau gak mau sih pasti ngomongin titrasi, ngomongin ngomongin ya itulah ngomongin masuk lab QA QC. Saya pikir saya bukan orang yang bakal bisa kuat sih kalau kerjanya cuma titrasi masuk lab doang. Jadi saya belajar banyak. Nah perjuangan-perjuangan itu yang akhirnya sebenarnya membawa saya yang bisa saya gunakan untuk menjalani karir saya selama ini. Jadi setelah kuliah namatin minor jadi modal sendiri sih. Jadi kalau orang teknologi pangan ngomongin informasi bisnis, saya ya masih nyambung-nyambung dikit lah, ngomongin strategi bisnis masih ngerti lah ya, diagram star gitu-gitu masih tahu. Nah ternyata skill-skill yang seperti itu yang memang dibutuhkan gitu, mau belajar bekerja keras. uh, Cita-cita saya kuliah itu namatin minor, menengah perjuangan tuh bolak-balik Dramaga, minggu 2 kali tuh ke Baranang Siang. Itu yang jadi modal. Saya pikir apapun memang kalau memang kita mau niat dan senang ngejalaninnya, mau nggak mau sih ada jalan. Nah itu tadi sih, bekerja di sini juga saya ngomongin tentang pangan. Untungnya saya masuk di jalur yang tadi ya, yang di lewat audisi itu saya memang dapat kelas. Jadi setelah saya lulus itu, oh enggak, sebelum saya masuk ke bank dulu, saya sebenarnya nyoba ke beberapa tempat. Jadi mungkin teman-teman juga bakal ngalamin sih nanti, ngalamin uh, masuk kerja, nyari kerja itu kayak gimana prosesnya mungkin. Tapi waktu saya lulus, saya nyoba beberapa tempat. Puji Tuhan sih, proses-proses itu menguatkan saya. Jadi saya udah nyoba ke perusahaan pangan lah ya, Indofood, Danone, terakhir saya nyoba Nestle, dan saya punya backup plan. Ya udah coba masuk Bank Mandiri. Tapi di 3 tempat ini saya nyobain semua MP karena saya pengen bisa, saya yakin sih saya percaya sama kemampuan saya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih jalan. Tapi ternyata waktu coba itu yang paling berkesan itu di semua sama sih, tesnya gagalnya itu di tes kesehatan. Tes kesehatan itu saya gagal itu karena memang saya baru tahu saya buta warna. Jadi memang itu yang nggak bikin saya senang kerja di QC QA, itu bikin mereka menolak. Yang terakhir itu saya coba masuk MT Nestle dari berapa ribu orang, sisa tinggal 5 itu tahap interview. Terus saya juga sebenarnya udah nyoba di tempat lain di Mandiri, tapi karena memang saya udah gagal di beberapa tempat. Pokoknya perusahaan pangan udah saya coba, tapi karena memang gagalnya di tempat tadi, di waktu interview sisa 5 orang, uh, akhirnya saya ngaku sama interviewer saya itu, bulenya. Saya bilang saya buta warna gitu. Jadi kalau memang pilihannya memang saya bisa, karena setelah itu bakal tes kesehatan. Akhirnya saya bilang kalau memang saya lanjut, saya buta warna, jangan gagalin saya lagi di tes kesehatan gitu. Jadi memang gagal di tes interview itu, karena mereka punya pilihan sih, kan mereka punya pilihan banyak. Yang target pertama itu nggak salah yang dapat S2 dari Korea Selatan sama dari Australia.
akhirnya saya bergabung ke Bank Mandiri. Di sana saya juga senang ternyata masuk Bank Mandiri pertama kali saya belajar ngomongin perbankan. Saya baru tahu ngomongin perbankan itu juga ngomongin table management. Saya belajar banyak banget, belajar lagi ngomongin keuangan potensi, ngomongin umumnya memang ngomongin hanya basic skill bakal bisa saya pakai. Uh, dan itu menjadi modal saya belajar. Saya karena memang sedang belajar sih. Terus kesempatan yang ada akhirnya bisa sampai sekarang dipercaya oleh organisasi saya tempat saya bekerja, dan itu menjadi modal saya sih. Yang penting intinya memang mau belajar, mau berusaha, dan percaya Tuhan pasti kasih jalan kalau kita berusaha. Di proses-proses yang selanjutnya ini, karena memang perbankan tempat baru sih, saya ngomongin bank, kuliah nggak pernah tahu kan. Tapi ternyata asik juga sih. Saya baru tahu di perbankan itu kita juga belajar militer karena saya BUMN kan. Jadi mau nggak mau yang belajar militer, mau dapat kelas double manner, pokoknya nyiapin. Dan tempat saya bekerja ini karena milenial, kita juga punya organisasi juga di dalam organisasi muda-mudi, kita namain Youngster. Youngster itu seluruh Indonesia itu. Jadi saya punya kesempatan buat berkarya sih. Itu yang bikin saya senang. Setelah saya bergabung, ternyata nggak cukup modal cuma kuliah, ngomong cuma mau belajar, ternyata nggak cukup untuk bisa dipercaya lebih sih di perusahaan. Ada banyak hal, mungkin saya kutip dari Angela Duckworth sih. Kalau ngomongin menjadi pimpinan, pengen bisa berhasil dan berkarya, karena di dalamnya itu ada 70.000 pegawai. Jadi kalau kita nggak bisa menunjukkan diri, menunjukkan kapabilitas doang, nggak bakal dilirik sama manajemen juga. Jadi walaupun kita punya talent, tapi kalau nggak ada effortnya, ya kita nggak punya skillnya ya. Tadi awalnya saya nggak punya skill sama sekali bahkan, tapi saya punya niat, effortnya tadi buat belajar. Talent semua teman-teman pasti udah punya lah ya, talent. Talent itu ya kemampuan untuk belajar secara akademis. Udah lulus sarjana dari IPB udah punya talent pasti. Tapi effort yang bikin kita berbeda dari yang teman-teman yang lain. Ketika kita punya effort, akhirnya kita punya skill. Tapi kita punya skill, kalau kita ngomongin 70.000 orang itu nggak cukup. Skill tadi masih butuh effort lagi supaya kita bisa dapat achievement. Ya puji Tuhan sih bisa sih. Akhirnya saya bisa nunjukin satu-satu prestasi bekerja di tempat ini sampai akhirnya bisa dipercaya karena manajemen bos-bos kita itu melihat, pengen ngelihat sih apa yang bisa kita bagi buat kemajuan tempat kita bekerja. Ladangnya kita kan di sini, jadi itu yang menjadi tempat kita untuk bekerja, untuk berkarya ya, berkarya. Jadi bikin achievement masing-masing sih, bikin achievement masing-masing. Tapi yang satu perlu diingat sih, yang menjadi modal buat saya selama ini mungkin ini sih, corporate culture ya, yang menjadi modal. Ini sih corporate culture kita yang lama sih di perusahaan ini. Ada hal yang memang kita pegang teguh dalam melaksanakan bisnis, menjalankan pekerjaan. Ini teacher, satu T-nya itu trust, integrity, professionalism, customer focus, sama excellence. Jadi dua nilai yang benar memang yang paling dipegang teguh, karena memang bisnis itu adalah sebuah kepercayaan. Sama kayak teman-teman semua nanti sih. Ketika teman-teman nanti akan berusaha mencari pekerjaan, sebenarnya kita butuhkan untuk pertama kali masuk itu adalah gimana perusahaan itu, gimana orang percaya dengan kita. Jadi nilai-nilai trust tadi sih yang sangat perlu diikat betul ya, dipegang betul nilai kepercayaan, karena kepercayaan itu nggak ada harganya tapi mahal banget. Ketika seorang udah menceritakan sesuatu ke kita, apalagi kita, saya yang bekerja di bisnis keuangan,
mengelola dana masyarakat itu ya orang harus bisa trust ke kita karena orang mempercayakan hartanya ya, karena di mana harta kamu berada di situ hatimu berada, jadi memang harus trust, kepercayaan manajemen dan pimpinan pada kita, itu yang perlu. Kemudian harus dijaga, trust itu dijaganya dengan integritas mau jujur, uh, berintegrasi, karena memang Bank Mandiri ya khususnya saya bilang, BUMN. BUMN itu nggak cuma untuk mencari keuangan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta lain yang memang profit oriented, benefit oriented. Kita, puji Tuhan sih, saya bekerja itu nggak cuma cari nilai ngomong perbankan, nggak cuma ngomongin tentang nyalurin uang aja, megang uang orang enggak. Ternyata bekerja di Bank Mandiri saya juga menemukan nilai-nilai bekerja di mana saya bisa ngebantu negara sih. Banyak program-program pemerintah yang memang tembak langsung dilakukan melalui kita. Yang langsung end to end itu kita pegang. End to end pemerintah melalui kementerian sosial, kementerian keuangan, kementerian macam-macam itu bakal minta penyaluran bantuan mereka lewat Bank Mandiri. Jadi kita bantuin mereka nyiapin semuanya. Saya juga pernah ngerasain gimana ya senangnya bantuin masyarakat. Saya kerja di bank, cuma pernah ngerasain gimana bantuin teman-teman yang lain, masyarakat yang memang kurang mampu untuk bisa langsung dapat bantuan dan terbaik sembako, uang itu nggak pernah saya dapat sih, nggak pernah saya bayangkan hal-hal seperti itu sebelumnya. Ngomong kerja di bank ya orang melihatnya sebelah ya, persepsi orang beda-beda, tapi itu tadi sih banyak hal yang belum yang gak sama yang saya bayangkan dulu ternyata bisa didapatkan di sini. Ngomongnya integritas, profesionalisme, dan itu tadi ya, kita nggak cuma bisa ngomongin trust, integritas, kalau kita nggak bisa tetap jadi excellence dan profesional. Excellence di sini berarti harus tetap mingling dengan ilmu pengetahuan, mingling dengan uh, nasabah dan nasabah kita. Jadi mau tahu sih, saya sendiri ditugaskannya itu sebagai pimpinan kantor cabang, menghadapi banyak tantangan. Teman-teman juga nanti kalau misalnya bekerja pasti akan menghadapi banyak tantangan. Tapi mungkin ayat-ayat ini mungkin semoga menjadi penguat sih buat teman-teman semua. Mungkin dari pengkuat saya kutip sedikit. Di bulan ini bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan teruslah tangan hatimu dan pandangan matamu, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi teman-teman semua harus tetap semangat, semangat muda maksudnya, nikmati hari-hari teman, nikmati semua, kemudian turuti aja kemauan hatimu dan pandangan, tetapi tetap harus tanggung jawab, karena nilai-nilai kekristenan kita itu dinilainya itu bukan dilihat dari organisasinya kita sekarang, tapi dilihatnya di masyarakat. Terus jangan menganggap engkau rendah di Timotius 4 ayat 12, karena engkau muda, jadilah teladan dan percaya dalam perkataan, segala dan kasihmu dan kegiatan dalam kesian. Jadi ayat ini ya sebenarnya yang mengajarkan banyak sih, teman-teman nanti akan menjadi pimpinan di tempat teman-teman bekerja, tetap harus jadi teladan dan jangan membuat orang menganggap engkau rendah. Menjadi teladan itu intinya banyak sih sebenarnya. Harus tetap mau belajar, harus menjaga kejujuran, integritas, kemudian harus menjaga tingkah laku, perlakuan, karena kita dilihatnya, kita kan menjadi pimpinan buat teman-teman organisasi yang akan lebih tua dari kita. Tetap mau berkarya dan menjadi pembeda yang bikin maju ya di organisasi kita bekerja. Mungkin itu akhir
presentasi saya kembalikan ke pembicara. Oke, terima kasih Kak Yanda untuk penjelasannya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada respon bisa langsung tampilkan di chat atau nanti saat sesi tanya jawab ya. Oke. Kita lanjut ke pembicaraan yang selanjutnya. Oke, ada Kak Viva di sini. Halo Kak Viva. Halo. Tes, apakah terdengar? Halo. Iya, Angel suaranya. Lanjut ke bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian farmasi. Di sini ada Kak Viva di sini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di slide, Kak Viva adalah seorang karyawan swasta dan sekarang bekerja sebagai Purchasing Promotion Manager di perusahaan farmasi. Nah, untuk sekarang domisili Kak Viva di Jakarta Selatan dan nomor teleponnya bisa kita lihat sama-sama di layar. Nah, sebagai informasi, Kak Viva adalah lulusan IPB, ya, Angkatan 44 dari Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Oke, kepada Kak Viva dipersilakan untuk membuka sharing. Oh iya Kak, suaranya masih di mute Kak Viva. Sama kayak investor, cuma dibikin surat yang menyatakan investor. Nah, kalau main saham Oh, Kak Vivanya live. Iya. Oke, teman-teman mohon kesabarannya. Gak apa-apa. Oke, selamat datang kembali Kak Viva. Kak, suaranya masih di mute Kak Viva. Mungkin lanjut aja ya ke pembicara. Oke, Kak Ifta lagi di sini? Halo Kak Ifta. Oke, kita saat ini lanjut ke pembicara kita yang ketiga. Ada Kak Ifta di sini. Ya, aku ada. Bisa. Oke, teman-teman bisa lihat di layar laptop. Ini ada foto Kak Ifta sebagai staff IT company di CTI Group. Nah, Kak Ifta ini adalah lulusan dari AGH Angkatan 48. Buat teman-teman yang belum tahu, AGH itu Agronomi dan Hortikultura.
suara belum. Halo, apa dengar suaraku? Kamu iseng sih bang. Halo, dapat suaraku terdengar? Terdengar Bang Yota, tapi agak nggak clear gitu. Nggak clear ya? Iya. Ini berarti udah mulai sesiku ya? Iya Bang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Yonta Dimas. Ini sebelumnya sorry ya, mungkin sinyalnya akan sedikit terputus karena ini posisiku lagi di mobil dan ini hujan, mungkin jadi suaranya nggak terlalu terdengar jelas, tapi mari kita coba. Nah, perkenalkan sebelumnya namaku Yonta Dimas Wisadianto, dulu lulusan dari AGH 48. Kalau yang nggak tahu AGH, Agronomi dan Hortikultura. Jadi nantinya mungkin jangan kaget kalau misalkan ini anak AGH, anak pertanian, tapi kok dari IT company gitu. Jadi ya kita belajar bareng-bareng nanti buat teman-teman kalau misalkan mau ada yang ditanyakan juga boleh. Misalnya itu aku kasih judul The Journey in the World of Technology karena benar-benar karena sebelumnya basicku tidak dari IT, dari pertanian, jadi benar-benar yang belajar tentang mencangkul, menanam padi, fotosintesis dan lain-lain, tapi ternyata ya Tuhan mempunyai rencana lain menempatkan aku di perusahaannya sekarang. Sebentar, coba sekali lagi. Kalau suaraku apakah masuk? Halo. Masuk Bang. Oke, masuk. Oke, terima kasih. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalkan untuk teman-teman kayak kata narasumber yang pertama tadi, intinya lulus dari IPB mungkin mempunyai talentnya masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing, tapi kembali lagi namanya hidup, kita harus tetap belajar ya. Belajar tidak berhenti di satu titik, tapi selama kita hidup ya kita harus belajar terus gitu. Begitu juga dengan yang aku alami, gimana orang pertanian, gimana orang kita bisa masuk ke IT, yang mana padahal dulu aku benar-benar yang nggak ngerti sama sekali sih, maksudnya nggak berpikiran sama sekali akan bekerja di kayak misalkan contoh dulu kuliah cuma bisa pakai Word doang, Excel aja udah kayak kayak malu banget dari Excel, tapi sekarang kayak dituntut untuk ya semuanya Excel bla gitu, dan harus mengikuti perkembangan karena perkembangan zaman yang sekarang cepat banget jalannya gitu. Oke. Boleh di next kan? Oke, sebelumnya aku kasih definisinya dulu ya. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah informasi teknologi atau IT, adalah istilah umum yang dipakai untuk teknologi apapun. Di situ tertulis apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Jadi namanya IT itu benar-benar apapun, teknologi apapun yang bisa membantu kita untuk menyebarkan informasi. Jadi kayak hal-hal kecil lah, kita dalam kehidupan kita nggak bisa lepas dari dunia IT. Contohnya aja yang paling gampang sekarang, kita semua, setiap orang pasti mempunyai gadget, mempunyai itu juga salah satu bentuk dari teknologi atau apapun lah, kalkulator atau apapun. Karena obat-obat IT adalah yang dari produsen yang menciptanya ingin memberi informasi untuk
biar membantu kita dalam kehidupan kita. Jadi misalkan contoh kayak apa ya, apalah jika kita misalkan jam tangan, dispenser atau apapun, si pencipta yang itu inginkan kita agar lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Jadi dia membuat satu alat yang membantu kita dengan cara memberi instruksi dari lagunya itu. Jadi kita juga bisa terbantu. Dan coba di next lagi kan. Mungkin 5 aku bisa definisiin bekerja di IT itu dengan 5 kata lah: cepat, tepat, fleksibel, tangguh, dan keren. Kenapa cepat? Karena kita benar-benar harus belajar dengan cepat. Jujur ya, aku dulu pertama kali masuk itu benar-benar yang nggak tahu, apalagi bersangkut paut dengan angka-angka, kode-kode yang mana benar-benar harus menghafal itu semua, yang huruf kapital, huruf kecil, bla bla bla. Itu benar-benar yang membuat kadang ya mungkin hampir menyerah atau gimana, cuman ya tetap harus belajar sih, harus belajar dan tangguh, karena ya mau gimana lagi di dunia pekerjaan. Dan jadinya cepat ini aku bilang kita harus benar-benar belajar cepat dan beradaptasi karena perkembangan teknologi itu benar-benar cepat. Kayak misalkan contoh, kita beli handphone sekarang, nanti bulan depan itu pasti udah banyak handphone keluaran terbaru yang jauh lebih baik, jauh lebih maju kayak terus tepat. Kita benar-benar harus teliti, karena benar kayak misalkan salah satu angka atau salah satu tanda aja kita bisa salah produk atau kadang salah kode, bisa ya ujung-ujungnya bisa agak beresiko sih. Jadi benar-benar harus teliti dan harus tepat. Terus tapi di dalam bekerja juga kita juga harus fleksibel, maksudnya ya kita mengikuti semua yang sudah terbentuk misalkan kayak gitu, cuman kita benar-benar harus kreatif juga, karena terkadang di dunia IT juga mungkin orang-orangnya terlalu kaku atau kurang kreatif gitu. Jadi kita juga harus fleksibel di dalam. Makanya sebenarnya di pekerjaan apapun juga kita mau pekerjaan apapun ya kita harus kreatif agar menciptakan inovasi baru. Yang selanjutnya adalah tangguh. Ini aku rasakan banget karena awal-awal benar-benar kayak menghafal barang-barang, menghafal kayak unit, menghafal kode, itu aku gak bisa. Jadi kayak 3 bulan pertama itu benar-benar ya senior kayak, kamu tuh gimana sih, bodoh banget. Itu benar-benar dibilang, kamu bodoh banget sih, kayak gitu aja gak tahu. Tapi ya kita harus tahu dan pekerjaan memang seperti itu. Jadi ya kita harus tangguh dan kita harus berpikir bahwa ya apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, harus berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, untuk manusia gitu. Karena kalau misalkan kita berpikir kita bekerja untuk manusia, pasti banyak yang membuat kita kecewa. Tapi kalau kita bersyukur dalam menjalaninya dan kita benar-benar ya udah, segala sesuatu pasti akan bertanggung jawab, dan segala sesuatu pasti akan ada jalan keluarnya. Kita harus jalan aja gitu. Dan pasti buka IT ya benar-benar karena kebaikan Tuhan juga. Aku berpikir cuman ya dari rasa iseng dan coba-coba kali ya. Terus belum di perusahaan ini, aku bekerja di BSD, Unit Serpong Damai. Nah, di sana ada sedikit pergumulan tentang pekerjaan, karena memang setiap hari harus masuk dan bahkan tanggal merah pun masuk. Jadi pergumulan itu ada beribadah. Jadi aku mau berkeputusan untuk mencari pekerjaan yang baru, dan kebetulan CTI Group ini membuka. Nah itu juga aku iseng-iseng mencoba, karena setelah aku akan mencoba tantangan baru di dunia IT, meskipun awalnya aku nggak suka, tapi aku mau mencoba.
terus kalau di Bogor ternyata ya masuk, meskipun memang tesnya mungkin awal-awal berpikir agak susah ya untuk tesnya, apalagi banyak matematika gitu yang pokoknya benar-benar yang gitu. Kadang sih di dalam pekerjaan apapun memang yang kita butuhkan memang integritas, kejujuran dan ketelatenan, kesabaran itu sangat penting. Jujur dulu tuh sampai pas interview aku dicek itu adalah laporan keuangan, karena dari 2011 aku masuk di ITB di asistensi jadi untuk waktu itu asisten di situ angkatan 45. Begitu dia mengajarkan pengeluaran di waktu itu. Lalu ya udah aku lakukan, coba sabar telaten aku lakukan tiap hari, aku catat pengeluaranku ini segini sehingga ya lumayan lah mencoba belajar untuk memanage uang kayak gitu. Dan akhirnya itu udah terjadi selama sampai 2018, udah banyak itu tiap hari sampai dari artinya mungkin si userku dulu jadi ngeceknya merah dan telaten, jadi mungkin tujuannya bingung gitu, dan sekarang juga tujuannya dipercayakan untuk mengatur keuangan kantor juga gitu, salah satu jobdeskku selain memang mengurusi barang-barang yang sangat luar biasa banyak ya itu. Kalau untuk pekerjaannya sendiri ya ini memang kita benar-benar yang wawasan yang kita dapatkan itu sangat banyak sih, karena tadi CTI Group ini komputer teknologi Indonesia ini, karena yang CTI kan sebenarnya ada di Kuala Lumpur dan di Filipina. Jadi kami bekerja di bidang distributor bidang IT. Kami di layar kedua setelah prinsipal. Maksudnya prinsipal adalah kayak produsen, contoh HP, Apple, Samsung gitu. Itu maksudnya prinsipal. Nah, kami adalah distributor yang menampung barang-barangnya yang akan disalurkan lagi ke marketplace, misalkan kayak JDID atau lembaga-lembaga yang membutuhkan barang-barang seperti itu, kayak misalkan bank BCA, Pegadaian dan lain-lain gitu. Sehingga ya perputaran barang unit baik software maupun hardware itu cepat setiap harinya, meskipun bahkan PSBB kemarin pun ya bisa dibilang tiap hari aku normal bekerja gitu, nggak ada WFH, karena ya requestan tetap berjalan gitu, meskipun mungkin dalam bentuk software tetap ada kayak gitu. Intinya buat teman-teman nantinya kalau misalkan kalau memang yang sudah jurusan ilmu komputer atau apa, memang yang pasti itu udah basicnya untuk bagian IT yang benar-benar membutuhkan coding dan lain-lain. Tapi untuk teman-teman yang lain, misalkan jurusannya tuh nyeleweng kayak misalkan contoh aku dari pertanian ke IT, itu nggak usah menutup, maksudnya nggak usah berkecil hati sih. Segala kemungkinan tuh ada, asalkan kita mau teliti, mau telaten, mau sabar, mau tetap menjaga integritas. Karena benar-benar aku masuk ke CTI ini, kalau misalkan dibilang humble, integrity, service excellent, kalau bilang integrity itu langsung ingetnya adalah asistensi, karena benar-benar di asistensi itu aku diingatkan sekali untuk terus berintegritas gitu. Untuk menjawab pertanyaannya lagi, nah, untuk situasi dan suasana kerja, sebenarnya kayaknya di pekerjaan apapun ya kita dituntut untuk bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja kita di kantor. Maksudnya ya meskipun kita mungkin mempunyai tugasnya masing-masing, tetapi kerjasama itu juga perlu, komunikasi itu juga perlu, karena kita nggak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain, meskipun ya kita berpikir bisa kok aku
mampu kok untuk melakukan. Nah, terus menurutku, oh ya, lanjut ke slide ya. Terus kata berikutnya adalah keren. Terus tuh bekerja di bidang IT keren sih, karena ya kalau misalkan kita ya ini di luar biasa ya, kita cerita mau apa ini yang paling baru ada, kalau misalkan apalagi bekerja di IT misalkan lebih tahu teknologi, meskipun memang apalagi kayak masa-masa sekarang yang apa-apa membutuhkan teknologi yang sekarang yang paling dibutuhkan kayak scanner ini suhu badan, itu kan benar-benar yang dibutuhkan, apalagi yang sekarang banyak bisa dikatakan ini kamera membutuhkan suhu tubuh itu juga banyak masa, jadi ya keren aja sih. Saya di dunia teknologi, tapi ya pengalaman yang didapatkan selama beberapa tahun ini benar-benar luar biasa sih, karena ya aku jadi tahu barang-barang IT baik hardware maupun software, cara pengerjaannya dan lain-lain. Kalau untuk bidang pekerjaannya sendiri di perusahaan kami, selain distributor dan menjalin kerjasama dengan partner dan principal, bagian engineer juga ada untuk pekerjaan. Tapi mungkin untuk bidang engineer nanti ada penjelasan sendiri ya di webinar yang sesi yang lain selain ini, karena kemarin kayaknya aku baca kok di posternya ada yang bagian engineer, jadi mungkin aku nggak terlalu bahas yang bagian engineer, tapi untuk pekerjaan sendiri ya benar-benar yang karena kami distributor lebih fokus ke penawaran produk-produknya ke banyak partner, ke banyak end user yang akan memakai unit dan software yang kami sediakan. Boleh lanjut kan? Nah, ini mungkin untuk teman-teman ya, mungkin kalau misalkan pernah dengar CTI itu ada Filipina dan Malaysia, Maluku, karena kami jadi kami di bawah Titan Group, kalau misalkan pernah dengar, atau sister company-nya Anabatik. Ini anak-anak perusahaannya salah satunya adalah Helios Informatika Nusantara, ada Mega Buat Teknologi, ada Power Teknologi, ada Fitus, ada Inovasi Informatika Indonesia, Magna, JD, Central Data, XDCI, ada EQ, Topwin Global, dan sebenarnya ada beberapa lagi yang mana mereka pegang produk masing-masing. Next, ya. Untuk produk yang kami jalankan banyak sekali. Ini beberapa sih. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat, ya mungkin yang paling terkenal itu ada Apple, atau IBM, EMC, Samsung, Google, Lenovo. Nah, barang-barangnya baik unit maupun hardware atau software, semuanya termasuk jasa pinjaman, penyewaan juga. Ya. Intinya untuk teman-teman yang nantinya akan bekerja baik di sektor manapun dan misalkan memang ingin ke sektor IT, ya itu sih yang tadi aku sampaikan, semuanya ya, diserahkan semua sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita, belajar dan memang persiapkan ya, misalnya kita punya kemampuan masing-masing, tetap harus belajar, tetap harus semangat dan tangguh dalam bekerja. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan, mungkin ya nggak banyak, cuma semoga menjadi inspirasi dan bisa memberi sedikit pandangan buat teman-teman yang nantinya akan memasuki dunia kerja. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sharingnya Kak Yesta. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa tampilkan di layar chatnya ya.
Oke, kita akan lanjut ke sesi yang ketiga. Part yang ketiga maksudnya. Dengan Kak Viva. Ya, Apakah Kak halo. Viva sudah ada? Ya, Oke. Oke, sini kita bisa lihat profil dari Kak Viva. Sebenarnya tadi sudah disebutkan, tapi nggak apa-apa disebutkan lagi aja. Oke, untuk experience kerjanya, pengalaman kerja, bisa teman-teman lihat. Sekarang Kak Viva bekerja sebagai Purchasing Promotion Manager di sebuah perusahaan farmasi. Sebagai info, teman-teman, Kak Viva juga merupakan alumni dari ESL, Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Angkatan 64, dan sekarang berdomisili di Jakarta Selatan. Untuk nomor teleponnya bisa teman-teman lihat di layar laptop atau HP teman-teman. Kepada Kak Viva, dipersilakan. iya, oke. Perkenalkan, nama aku nggak mau terlalu formal, karena kan ini teman-teman semua ya. Kita dari sumber yang sama, dari alamater yang sama. Jadi saya panggil teman-teman biar kelihatan terdengar lebih akrab sih. Jadi nggak kelihatan umurnya terlalu jauh ya. Kenalkan aku Viva, asal aku dari Medan. Untuk bekerja di dunia farmasi sejak lulus kuliah sih sebenarnya tahun 2012 middle year. Nggak pernah kebayang sih ternyata aku kelempar ke farmasi gitu. Waktu itu tetap nyari-nyari kerjaan di perbankan, di industri yang lain tetap nyari, cuman karena aku punya prinsip kalau Tuhan sudah kasih jalan, yang pertama aku coba gitu, karena sama halnya dulu waktu lulus dari SMA pun Tuhan kasih banyak pilihan gitu. Waktu itu Polwan, terus apalagi IPB, terus ada lagi yang lain. Tapi karena IPB pertama kali yang keterima, waktu itu aku jalurnya jalur PMDK. Jadi aku ngambil IPB waktu itu. Prinsip aku sih kayak gitu. Terus jadi aku ngelamar di satu perusahaan farmasi yang kalian mungkin sudah tahu, yaitu Apotik Century. Century itu berdiri di bawah Paros Group. Kalau kalian tahu, Paros Group itu adalah perusahaan farmasi. Salah satu produknya itu adalah Omepros, Viostin, yang sempat booming karena masalah ya ada kandungan babinya ya di Viostin, tapi sekarang sudah kandungannya sudah dibenerin di lab dan sudah pure, nggak ada kandungan babi kayak gitu. Nah itu Paros Group, kita di bawah naungan Paros Group dari 2012. Jadi retail ini sebenarnya, bicara retail farmasi ini sih sebenarnya luas ya, luas sekali gitu. Retail sendiri itu bisa aja hospitality, bisa aja drugstores, bisa aja kayak aku, kayak kami sekarang itu adalah modern trade, kayak Guardian. Nah itu sama kayak Century. Nah di retail farmasi ini itu dikategorikan ke dalam dua jenis toko. Yang pertama konvensional, terus yang kedua itu adalah apotik modern trade. Konvensional itu kayak apotik tradisional yang berbasis pada konsep ada resep, ada uang, ada barang.
Nah, yang dijual adalah obat-obat bebas, produk farmasi yang secara bebas dan aturan dari pemerintah bisa diiklankan. Gitu. Aturannya sama seperti apotik modern, cuman untuk toko obat modern ini atau apotik modern ini basis tokonya itu sama kayak konvensional, yaitu tadi itu ada resep, ada uang, ada barang, ditambah lagi manajemen strategi pemasarannya yang modern kayak gitu. Bisa dibedain antara apotik konvensional dengan apotik modern. Ya, kita sama-sama tahu kalau misalnya di apotik modern sendiri bisa dilihat dari perbedaan kenyamanan ruang, misal, terus pelayanannya, terus produknya ya lebih bervariatif. Kalau kayak Century, seperti itu, Guardian, Watson, itu ada tambahan tambahan seperti produk kecantikan, skincare, makeup, seperti itu. Jadi apotik itu sih dimana dikenal sebagai tempat pelayanan obat, pelayanan konsultasi, pelayanan resep, kayak gitu. Apotik menjual obat jadi dan obat racikan. Jadi obat racikan itu misal ada customer datang bawa resep, serahkan ke apoteker bisa, atau ke store manajernya, asisten apoteker. Nah, di situ kan harus ada resep yang sama-sama tahu tulisan dokter, ya macam-macam ya jenisnya. Tapi kalau sekarang sih udah zaman modern, ya semua komputerisasi kan, cetak aja. Cuman masih ada beberapa dokter yang kayak gitu sih. Nah, gitu. Jadi semua toko Century secara nasional, di mana kita tahu toko Century sekarang itu Century Group, mau yang ada di mall, di stand-alone, di station, di apartemen, itu total secara nasional ada 541 secara nasionalnya. Gitu. Dan 541 toko itu pasti ada penanggung jawab apotekernya. Gitu. Kemudian untuk jumlah pegawai saat ini kita di toko itu sekitar 1.600 ya. Jadi kalau total pegawai dari Century Retail sendiri sekitar 3.000-an terupdate saat ini. Kayak gitu. Nah, untuk gambaran bekerja di farmasi sendiri itu, aku punya ini buat kalian sih dari aku. Masa sulit pasti akan terjadi, tapi pasti ada sesuatu maupun banyak hal yang bisa dipelajari, seperti tadi ya teman-teman yang sebelumnya sudah presentasikan, semua sama. Selama kita bekerja, selama kita masih bisa melakukan, menghasilkan, berkarya, pasti banyak yang bisa dipelajari. Sesulit apapun itu. Jadi, saya waktu mau masuk keterima di farmasi awalnya adalah store manager ya waktu itu ya. Store manager. Nggak kepikiran gitu, nggak ngerti sama sekali tentang obat waktu itu ya, nggak ngerti tentang obat. Jadi ya saya prinsipnya mau belajar gitu. Saya nggak pernah ngelihat ke depannya itu, wah kayaknya ini sulit deh gitu, nggak pernah sama sekali. Ya udah dipelajari aja gitu. Ini kan hal baru, pasti akan menguntungkan gitu. Ternyata terbukti
di kehidupan nyata, baik buat saya ataupun keluarga, itu ada baiknya. Seperti itu. Persiapan sebelum bekerja di perusahaan. Di sini, di perusahaan farmasi di sini, persiapan bekerja itu mau dilihat mau dari perusahaan farmasi, perbankan, industri manapun, itu semua sama sih persiapannya. Sama. Paling ya knowledge-nya aja yang berbeda, tambahan knowledge-nya. Kalau kayak farmasi kan saya buta sama sekali waktu aku buta sama sekali waktu itu tentang apa itu obat, apa itu resep, komposisi dextrometer pan nggak ngerti sama sekali. Itu adalah tambahan ketika kita terjun langsung ke dunia pekerjaan, ke dunia farmasi. Nah, untuk persiapan sebelum bekerja itu, tap in. Kalau yoga itu ada inhale, exhale. Nah, kalau yang inhale-nya itu ada diri sendiri, gitu. Mental harus kuat. Selalu berpikir positif. Mau lingkungan ngomong apa aja, ya udah bodo amat aja gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Yang penting kita maju terus gitu. Karena kan di Alkitab sudah tertulis ya, Tuhan sudah bilang kita tidak akan menjadi ekor, kita akan selalu menjadi kepala. Tinggal dari kita pribadinya masing-masing, mau gimana nih, gitu. Caranya mau gimana nih. Yang kedua, harus kenal sama diri sendiri, karena pas waktu interview pun kalian bakal ditanya gitu, salah satu pertanyaan ini, sebenarnya si usernya itu pengen tahu, sebenarnya kamu itu udah kenal nggak sih sama diri kamu sendiri, gitu loh. Nah, mengenal diri sendiri di sini maksud aku kelebihan dan kekurangan. Gitu. Kelebihanmu apa? Misal kelebihanmu itu details ya. Terus analis. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya jangan terlalu banyak mikir kekurangannya apa, banyak kok kekurangan, nggak mungkin kelebihan terus kan. Kayak aku misalnya kekuranganku emosional kayak gitu, jadi gampang terpancing. Walaupun aku udah kerja dari 2012 ke sekarang itu sudah cukup lama, cuman emosional itu tetap masih ada, itu kekurangan aku. Ya puji Tuhan tetap harus dilatih sih. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri dan mengasah kemampuan kelebihan yang aku bilang tadi itu. Kekurangan tetap harus kita press supaya lama-lama bisa hilang sih nggak akan mungkin, tapi dikurangin kayak gitu. Terus kalau misalnya kelebihan ini yang perlu kita asah, yang perlu kita up terus supaya kita terlihat baiknya seperti apa. Misalnya kelebihan aku itu komunikasi yang bagus ke orang misalnya kayak gitu, dan aku detail. Nah, di situ aku gali lagi kelebihan aku asah terus kayak gitu. Sehingga atasan itu bisa percaya sama kita. Misalnya apalagi ya kelebihannya? Kelebihan itu bisa dipercaya maksudnya dalam hal keuangan, misalnya dalam hal perhitungan gaji tiap bulannya untuk karyawan, staff, supervisor gitu. Kemudian yang keempat ini nih, mengontrol emosi yang aku bilang tadi. Kekurangan aku tuh yaitu emosional, cuman aku masih tetap harus belajar terus yang namanya mengontrol emosi. Puji Tuhan, aku bilang tadi, sekarang memang sudah berkurang cukup jauh sekali gitu. Oke. Terus yang terakhir, step inhale-nya itu menjadi pendengar yang baik.
menjadi pendengar yang baik. Tidak melihat kamu itu posisinya sebagai apa. Mau kamu staff, mau kamu siapapun yang ada di perusahaan, posisinya itu, pendengar yang baik ini mesti ada dalam setiap karakter orang itu yang bekerja. Gitu. Kenapa pendengar yang baik? Karena kita komunikasi dengan teman atau partner di pekerjaan. Kalau kita bukan pendengar yang baik, kita nggak akan bisa bekerja. Misal, atasan ngasih arahan, Gaby, tolong kamu tolong kamu analisa cash flow hari ini, cash flow produk baru misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bukan pendengar yang baik, bisa aja salah mengerjakan pekerjaan. Itu sih salah satu simpelnya. Kayak gitu sih. Kemudian, untuk kedua, step X-nya, ini sih sebenarnya lebih ke lingkungan ya. Ke lingkungan. Waktu kalian mulai mau bekerja. Mengenali latar belakang perusahaan itu harus ya. Secara umum aja. Terus pelajari lingkungan kerja, ya bisa, sekarang kan canggih ya, bisa googling ya. Lingkungan kerja di sini, di industri, misalnya di Merck gimana, di Kalbe bagaimana, di Kimia Farma gimana, itu bisa. Terus pelajari job desk. Ya, kayak aku misalnya dulu waktu masih store manager, aku lebih banyak bertanya, Mbak, Bu, job deskku apa? Pasti dikasih ya, pas final kontrak itu pasti ada ditanya, dikasih job desknya kita apa. Cuman kan hanya batas materi job desk ya, 1, ini, 2, ini. Cuman kan di lapangan, bagaimana kita melakukan di lapangan ini paling penting, kayak gitu. Job desk. Kemudian, pelajari atasan, ini penting. Bukan mau di sini aku bukan mau bilang oh ya harus dibaik-baikin atasan, disanjung-sanjung gitu kan. Enggak, bukan kayak gitu maksudnya, tapi pelajari atasan di sini adalah pelajari atasan, karakter atasan kita tuh kayak apa sih gitu. Yaitu pengennya kayak kita tuh seperti apa sih gitu, kerjanya harus gimana sih supaya visinya dia, tujuan dia sama tujuan kita itu sama, tercapai gitu. Kayak gitu. Yang selanjutnya ya ini hadir tepat waktu. Dari mulai aku kerja sampai sekarang itu selalu mengusahakan untuk hadir tepat waktu. Selalu. Disiplin itu penting. Gitu. Disiplin dari diri sendiri itu penting. Nanti akan berdampak ke disiplin kalian kerja juga. Gitu. Misalnya ada deadline, kerjaan kan nggak mungkin cuma satu nantinya. Tapi akan ada banyak gitu kan. A, B, C, D, E, sampai Z misalnya kayak gitu. Ya kalian harus disiplin, harus bisa bikin deadline, target kalian. Job desk yang pertama harus selesai kapan, kayak gitu. Job desk yang kedua kapan gitu. Jadi harus bisa disiplinkan diri, manajemen diri sendiri gitu. Yang selanjutnya itu ramah itu harus ya, semua anak itu pasti ya ramah sih orangnya. Terus yang selanjutnya rutinitas bersihkan meja kerja. Ini sebenarnya rutinitas aja sih, selingan, maksudnya gini, ketika masuk kerja kantor, masuk kantor, kalau aku sih bilangnya ini kayak pemanasan gitu loh. Padahal sebenarnya meja kerja itu udah dibersihin, udah bersih banget. Cuman ya udah kayak, apalagi sekarang COVID ya, lebih rajin sih sebenarnya untuk proses kerja ini sebenarnya pemanasan aja sebelum kita melakukan pekerjaan kita yang utama gitu. Ya. Dan perjalanan karir aku tadi sudah disebutin di awal, memang seperti itu.
Untuk di dalamnya nanti kita bisa diskusi. Kalian bisa diskusi, bisa tanya ke aku lebih detailnya seperti apa perjalanannya, cukup riuh, rumit, dan banyak tantangan. Nggak banyak happy-nya. Ada happy-nya, tapi tantangannya lebih banyak sih. Itu yang memproses kita menjadi sesuatu gitu. Tuhan pengen apa? Kita selalu diproses di dalam itu. Silakan nanti bisa ditanyakan kalau misalnya mau ada diskusikan. Kemudian ini yang terakhir, ayat aku buat kalian, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu penting banget. Sangat penting banget, dimana kita bangun tidur, terus kita merasakan ada nafas, bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas di kehidupan ini gitu. Itu benar-benar suatu berkat Tuhan yang luar biasa buat kita kayak gitu. Jadi jangan lupa pencipta kita Tuhan Yesus, itu yang paling utama, harus mengucap syukur. Itu aja sih dari aku. Thank you buat kesempatannya. Dipersilakan kembali kepada Oke, terima kasih banyak Kak Viva. Oke, teman-teman, kita udah dengar banyak banget ya materinya. Harapannya sih teman-teman bisa berespon dan menuju ke kolom pertanyaan. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ya, kita 15-20 menit dari sekarang ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, akan saya bacakan pertanyaan untuk Kak Yanda dari Bona. Shalom, Bang Yanda mau bertanya, apakah Abang saat diterima di bank, Abang memulai dari manajemen training? Jika Abang boleh sharing, jika iya, Abang boleh sharing. Lalu setelah bekerja sebagai MD, apakah bebas memilih posisi pekerjaan atau diatur? Kalaupun diatur berdasarkan apa? Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa direspon oleh Pak Yanda. Oke, ini gambarnya kelihatan nggak mukanya? Untuk Mbak Angel jangan dimatiin mic-nya ya, biar nggak kerasa kayak satu arah ngomongnya. Oh ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Immanuel Bona, ini tentang memulai dari manajemen training. Iya, kalau di Bank Mandiri itu namanya ada Officer Development Program. Sebenarnya entry point dari Bank Mandiri itu ada banyak ya. Karena tadi perusahaannya banyak banget ya. Terus ada banyak perusahaan. Sebenarnya entry point itu ada banyak perusahaan. Ada basic staff, ada pro hire, ada yang juga development program, ada yang juga development program. Jadi karena memang masuk dari entry point itu pengalamannya itu waktu aku masuk. Sekarang masuknya itu dulu waktu karena ada job. Apa sih istilahnya job fair? Pokoknya yang di kampus tuh yang dari Job fair, Kak. Job fair. Oke. Job fair ada itu. Terus karena memang aku masukin banyak perusahaan. Sebenarnya itu kayak tembakan terakhir lah ya. Karena aku kan biasanya tadi science ya. Masukin ya, karena memang suka juga sih, karena ngambil tadi minornya kan juga belajar gitu kan, jadi udah pede gitu. Jadi memang yang pertama itu masuk ke sana. Jadi waktu mau masuk, teman-teman itu harus nyiapin hard soft skill. Tadi kayak kata Kak Viva tadi, ngomongin tentang soft skill-nya tadi itu penting banget emang. Waktu masuk itu teman-teman itu harus sudah mau, karena memang development entry itu kan bisa jadi kalau masuk juga harus berpikirnya itu jadi seorang leader itu berarti kan mau belajar, tangguh, kemudian bersikap profesional itu kan gimana kita mau terus harus tetap memposisikan diri gitu. Jadi masuk tes
tesnya panjang banget. Dan waktu mau masuk itu juga saya berbarengan tuh, waktunya itu berbarengan dengan aku tes yang lain. Habis sebelum wisuda aku udah coba cari kerja dulu, itu nganggur sekitar 4-5 bulan tuh, masa-masa stres, hopeless, desperate, ditolak dari banyak perusahaan, sampai akhirnya menguatkan diri, menetapkan hati untuk masuk ke bank gitu. Jadi tetap berdoa, minta dukungan dari orang terdekat, orang tua, teman, terus harus siap dengan konsekuensi pilihan hidup ini. Kita yang nentuin ke depannya itu orang bisa ngomong apa aja, tapi yang ngadepin, yang nunjukin ke dunia kalau kita bisa apa aja itu kita sendiri. Jadi memang harus dari diri kita sendiri, kita jadi pemenang. Oke, mau memposisikan diri kita bisa. Jadi ketika orang melihat kita, mempercayakan posisi ke kita juga, mereka percaya ke kita. Jadi waktu masuk, lulus. Tesnya ada panjang ada tes aptitude, tes kemampuan dasar gitu. Kemampuan dasar, tes gigi, TOEFL, kemudian interview, sampai tes kesehatan terakhir. Prosesnya panjang, syaratnya banyak. Puji Tuhan bisa lolos, kemudian masuk kita belajar. Karena kita tadi soft skill sudah ada, tetap harus diikuti dengan hard skill. Gak bisa kalau cuma soft skill doang, gak bisa hard skill. Jadi memang proses yang itu kita belajar sekitar 1 tahun. 1 tahun itu on the job training itu hampir 6 bulan, sekitar 6 bulan juga belajar. Karena memang kayak tadi, organisasi perbankan itu kan luas, nggak cuma selesai kita naruh uang di bank, terus uangnya kita tarik di ATM. Proses di belakang itu panjang banget, divisinya banyak banget. Yang ngontrolin uang, ngomongin keuangan ya, karena kita ngomongin negara kalau ngomongin uang secara lembaga, secara khusus. Jadi kita belajar A to Z lah di kelas itu. Kemudian kita ngomongin transaksi seperti apa, hubungan inflasi, ngomongin ekonomi makro juga sedikit-sedikit, tipis-tipis lah ya belajarnya. Itu juga belajar, dan juga kita belajar regulasi, karena memang lembaga keuangan itu kan memang high regulated bisnis ya. Kalau istilahnya kita di bank itu sebenarnya satu kaki di kantor, satu kaki lagi sebenarnya kita udah di penjara. Karena memang kita mengelola aset yang memang berhubungan dengan keuangan negara gitu ujung-ujungnya. Jadi memang harus sudah siap. Tanggung jawabnya kita di state dari awal itu seperti itu. Jadi memang harus ditanamkan integritas, belajar, karena memang makanya pelatihannya memang agak panjang juga. Nggak cuma selesai sama regulasi, ngomongin ekonomi, kita juga belajar tentang skill. Diajarin juga bikin project, sertifikasi kayak gimana, belajar project juga, project management. Jadi sebenarnya kesempatan kalau udah masuk di NC, banyak kesempatan sih. Trainingnya enak-enak sih sebenarnya. Trainingnya enak, pembicara enak, sempat apa maksudnya yang datang juga profesional gitu ya, dan waktu ada belajar bekerja itu nggak cuma kerja aja, kita mau bisnis, pengembangan bisnis, pengembangan aset, pengembangan liabilitas, kita juga harus bisa berkarya karena organisasi besar, penampakannya banyak. Puji Tuhan sih sebenarnya ketika kita mau berkarya, kita nggak cuma ngomongin ide, tapi juga bisa eksekusi ide. Kemudian karena di Bank Mandiri sendiri itu kebetulan sih perusahaannya asik sebenarnya, karena tadi milenialnya udah mulai banyak. Jadi memang diarahkannya harus fun. Kita bekerja harus fun, karena semangat mudanya harus ditunjukin. Jadi sebenarnya tiap tahun itu ada aja kegiatan selain ngomongin bisnis itu kita bikin lombanya sandwich ya, ada Mandiri Idol, ada ngomongin Bank Mandiri Ambassador. Kalau udah
juara bisa masuk ke BUMN Ambassador. Jadi antara BUMN kita disaingin, juga ngomongin klub Mandiri Club itu banyak olahraga, lomba olahraga, tenis, karate, pokoknya semua yang memang menjadi bakatnya kita di disediakan platformnya di perusahaan ini. Terus dan dilombakan karena memang kita kan naungannya BUMN. Di BUMN sendiri itu kita bisa menjadi duta lah di sana. Jadi kesempatan buat berkarya untuk berprestasi itu selain bekerja, karena bekerja itu kan 8 to 5 gitu ya, setelahnya kita hidup. Itu harus seimbang, gitu, harus balance. Dan juga kesempatan untuk ngambil beasiswa sebenarnya. Karena memang kalau memang bekerja dan memang cakap dan mau, sebenarnya tersedia juga untuk bisa dapat beasiswa untuk belajar sih. Jadi Bank Mandiri itu menyediakan kesempatan untuk pegawai-pegawainya untuk mendapatkan kesempatan ambil beasiswa S2 di 50 universitas terbaik di dunia ya, buat ngambil, ngomongin kan bisnisnya, ngomongin legal, ngomongin IT, ngomongin bisnis manajemen gitu, marketing, pokoknya di 50 itu diberikan kesempatan beasiswa untuk ngambil kelas di sana. Itu mungkin yang bikin yang pengalamannya nggak belajar di sana. Oh ya, waktu belajar itu nggak cuma belajar tentang hard skill-nya juga ya, belajar juga kita belajar hard skill, soft skill, menjadi seorang leader seperti apa. Kita ngambil pendidikan juga seminggu itu di Pusdikajen di Lembang, belajar militer, digodok di sana benar-benar kayak kedinasan lah ya, tapi kita nggak kayak PNS, tapi belajar juga seperti itu. Kemudian belajar kayak tadi table manner, kita belajar cara makan, cara posisi, cara duduk, cara menghadapi. Nah, kita nggak tahu ya, kita disiapkan as a bankers harus bisa profesional gitu, berhadapan dengan semua orang, bisa masuk ke mahasiswa, bisa masuk ke presiden direktur, bisa ngomongin keuangan, bisa ngomongin bisnis. Jadi harus memang harus mau belajar banyak, karena memang yang kita hadapi itu nggak cuma satu orang, nggak cuma satu bisnis saja yang kita hadapi. Jadi memang harus minimal kita kalau diajak ngomong itu nyambung sama nasabah. Jadi itu tadi waktu masa-masa belajarnya itu di sana. Kemudian pertanyaan kedua itu, setelah MT apa kita bebas memilih posisi, apakah diatur oleh manajemen? Jadi kalau sekarang level officer MT-nya itu, dulu kalau saya kan masuknya lewat Jofair. Dulu cuma ada satu posisi, yaitu officer generalis. Tapi sekarang setiap departemen biasanya punya punya entry level masing-masing. Jadi udah terkhusus nih, waktu kita masuk tuh, waktu kita teman-teman buka lowongan Mandiri itu, ODP-nya itu, MT-nya itu ada MT untuk IT, ada untuk wholesale, ada untuk general, ada juga untuk risk. Jadi skill-nya beda-beda masing-masing. Jadi trainingnya beda-beda. Waktunya sama, cuma ini kapasitasnya beda-beda. Jadi kalau kita, karena memang kan nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya mungkin nanti. Bank Mandiri itu perbankan khususnya ya. Perbankan khususnya itu kan berkembang nggak cuma berdiri di kantor cabang, di kantor-kantor yang tinggi. Jadi memang harus mulai mengembangkan diri ke platform digital tadi. Jadi untuk level IT sendiri itu khusus ke MT-nya, MT IT. Untuk orang-orang yang memang punya hard skill, ngomongin risk, ngomongin ilmu risk ya, dari manajemen, ilmu ekonomi, statistik, itu bisa masuk ke MT-nya risk juga. Kemudian kalau yang tadi MT risk, IT, wholesale dan corporate, nah itu juga sama, levelnya kan beda. Menghadapi nasabah korporasi dengan nasabah retail itu beda. Jadi
entry levelnya beda, trainingnya beda, ngomongin kreditnya beda, peraturannya beda. Kayak misalnya ngomongin corporate kan ngomongin gini, misalnya proyek pemerintah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu kan nilainya nggak 1-2 miliar gitu, triliunan, dan itu kerjasama dengan bank-bank lain. Legalitasnya seperti apa, regulasi seperti apa, kemudian kita ngomongin kerjasama seperti apa, terus rate-nya seperti apa, kerjasama dengan pihak bank lain, karena memang kalau nilainya sampai puluhan triliun itu nggak bisa cuma salah satu bank aja yang bisa membiayai pembangunan jembatan kah atau jalan tol kah, proyek-proyek besar itu nggak bisa cuma satu, itu harus beda perlakuannya, jadi beda lagi tuh pendekatannya. Nah, kebetulan aku mungkin kalau zaman aku belum ada dulu yang kayak pemisahan itu, dulu berarti aku masuk general. Nah, waktu di general bankers ini kan kita masuk kelas tuh. Jadi memang manajemen menentukan sendiri nih kita di posisi apa, tergantung kemampuan kita dan juga kebutuhan. Kalau misal ngomongin general bankers tadi, karena kita masuknya kelas manajemen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nanti yang misalnya masuk ke sana, kalau udah mendaftar ke sana dan diterima, yang benar-benar harus as a leader gitu ya. Waktu masuk kelas harus juga nunjukin kita leader gitu. Karena orang-orang yang dilihat mau memimpin di kelas itu biasanya dikasih kepercayaan lebih dari manajemen untuk posisinya itu lebih strategik, biasanya seperti itu. Puji Tuhan sih, setelah lewat dari situ nanti ditentukan nih, karena memang kan bank itu kan luas ya Indonesia, dari ujung ke ujung, dari Sumatera Utara. Soalnya Aceh sekarang itu kan syariah ya, bank mandirinya atau bank-banknya sana udah syariah semua, walaupun anak perusahaan dari Aceh sampai Papua itu harus siap ditempatkan gitu. Jadi itu untuk yang kerja di Departemen Bisnis dan Jaringan. Ada juga memang yang kerja di bagian treasury. Treasury itu ngomongin tentang pertukaran uang, naik tukar, yang kayak gitu. Kemudian nanti manajemen menentukan dari situ sih, dari nilai-nilai kita di kelas, hard skill-nya kan kita ujian lagi tuh, ujian tesnya panjang, 6 bulan itu ada ujian aja pokoknya tiap minggu. Jadi teman-teman harus siap menghadapi proses-proses belajar tadi. Kemudian pengalamannya setelah lewat itu, mungkin ini tambahan. Oh, tapi kita lanjut pertanyaan ketiga aja kali ya. Pertanyaan ketiga ini, nanti terlalu panjang nggak kejawab semua soalnya. Pertanyaan ketiga, ingin bertanya apa lagi yang dipelajari, apa sih yang perlu dipelajari saat baru masuk di perbankan, dan tantangan apa sih yang dihadapi perbankan saat ini? Yang perlu dipelajari saat pertama masuk perbankan banyak ya, tadi itu udah ngomongin ya, itu nanti ada di kelas sih, dipelajarinya waktu masuk di kelas diajarin banyak, as a general bankers, as a risk management, as a IT project. Jadi kalau ngomongin IT berarti ngomongin project, jadi orang-orang IT itu nggak harus lulusan IT, bukan sih teman. Pokoknya nanti ada sih persyaratannya mau masuk IT itu apa, ada pelajaran sendiri, tapi ada banyak hal belajarnya pasti project sih. Belajar project itu penting, gimana ngulangin ide, gimana ya itu tadi pokoknya kalau orang yang nanti belajar banyak yang di sana, yang tadi udah saya sebutin satu-satu, dan kemudian tantangan apa saja yang dihadapi oleh bank saat ini. Kalau tantangan bank pasti ya persaingan bisnis itu ada. Persaingan bisnis, kita ngomongin tadi yang saya jelasin tadi di awal, ngomongin VUCA, volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity tadi ya. Jadi persaingan bisnis itu nggak cuma ngomongin saingan sama antar bank ya. Bank itu kan ada banyak di Indonesia ya. Ada bank pemerintah, bank swasta, dan produknya kan mirip-mirip sebenarnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Dan sekarang karena disrupsi teknologi, IoT atau Internet of Things itu mendisrupsi persaingan nggak cuma bersaing sama bank aja. Jadi kayak platform seperti pembayaran itu kan juga mereka menghimpun dana, persaingan bisnis. Jadi persaingan bias persaingan itu sekarang mulai tersamarkan. Jadi udah nggak jelas tadi, udah kompleks karena membaur tadi, karena internetnya tadi itu teknologi yang maju. Jadi
kita nggak bisa bilang sekarang he is our opponent di pasar atau enggak. Tapi memang yang paling penting itu persaingannya itu persaingan Oke, tunggu sebentar. Jadi ya tadi ngomongin bisnis ya nggak cuma ngomongin tadi disrupsi teknologi juga, kita juga ngomongin politik luar negeri kan, karena kita juga perbankan menjaga nilai tukar, nilai saham juga dijaga. Jadi sensitivitas pasar itu nggak cuma pasar yang ada di Indonesia, pasar luar negeri, kondisi politik, perpecahan, terus persaingan politik bisnis Amerika dan Cina juga mempengaruhi. Karena ngomongin kan kita nggak, intinya gini, kita ngasih kredit misalnya ke satu perusahaan, tapi ternyata barangnya misalnya sawit ternyata nggak bisa dijual sekarang di Eropa. Berarti kan ada nilai kredit yang bakal macet nih, yang harus kita perhatikan, harus jaga. Kalau nilai kredit macet, ekonomi mandek, bisa pendapatan berkurang, bisnisnya kecil, ya itu tuh tadi. Jadi sensitivitasnya tuh tinggi banget. Jadi memang kalau kita naikin rate, gimana orang kredit bisa teriak, tapi kan kalau ngomongin misalnya kita naikin suku bunga, BI naikin suku bunga kan berarti nilai kredit orang nyicil KPR berarti kan kreditnya makin tambah. Tapi kan orang yang nabung deposito senang dong, kan nilai depositonya makin meningkat, nilai tabungannya meningkat. Nah itu tadi, sensitivitas tadi itu harus dijaga tadi. Secara makro. Jadi memang persaingan yang menjadi tantangan itu banyak banget. Jadi memang skill, kemauan dari teman-teman semua yang memang mau berkarir di perbankan memang harus dari awal nge-state dirinya sih. Harus bisa mau belajar, harus jaga integritas, terus mau mengasah diri, terbuka dengan informasi, dan ini sih ada beberapa nilai yang membuat saya pribadi bekerja di sini itu kenapa sih teknologi pangan nggak balik lagi sih ke perusahaan pangan gitu, kenapa sih ya, kenapa masih di perbankan sampai sekarang. Begini, mungkin kalau teman-teman ini pandangan saya kalau misalnya nanti mau memilih suatu perusahaan untuk berkarya, ada 4 hal yang mungkin perlu dilihat. Yang pertama itu benefit itu gaji. Nggak muluk-muluk kita kerja kan pasti pengen dapat gaji, tapi nggak cukup cuma benefit doang. Kita harus juga ngelihat tempat kita bekerja itu apakah di sana kita bisa belajar dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Udah dapat apa aja sih tempat kita bekerja sekarang, bisa belajar apa aja sih, terus udah mengasah kita apa aja sih gitu, terus apa yang sudah kita kasih ke perusahaan, karya kita apa aja di sana. Terus kita harus juga ngelihat orang-orang yang akan kita tempat bekerja itu kondisi seperti apa sih yang bikin, karena memang nggak muluk-muluk ya kita kerja pasti ketemu orang, ngomongin bisa survive apa enggak itu kan kita berhadapan, walaupun katanya tempat ya itu tergantung kita, tapi tetap kita harus ngelihat orang-orangnya itu mendukung kita untuk berkembang atau enggak. Kemudian value yang terakhir, value kita bekerja, tempat kita bekerja itu apa sih sekarang. Kebetulan sih poin-poin ini masih bisa saya temukan sekarang di tempat saya bekerja. Jadi kayaknya nggak cuma ngomongin benefit banyak yang lebih tinggi dari tempat saya bekerja sekarang. Kemudian tapi di sini saya bisa belajar banyak. Terus orang-orangnya itu sama, semangatnya sama semua, dan juga ada nilai. Saya juga kerja di perbankan itu nggak cuma ngomongin uang aja sih. Ada value-value yang sebenarnya yang nggak bisa, yang kemudian saya temukan di tempat sekarang. Value-value itu sendiri yang membentuk saya sampai sekarang sih. Waktu saya dipilih dipercaya sih manajemen menjadi salah satu pimpinan kantor cabang paling muda di sini, kaget sih. Terus banyak orang nggak nyangka juga sih pengalamannya itu. Banyak orang yang menyaksikan, tapi kan memang tadi yang saya kasih ayat tadi,
Jangan orang menganggap kamu rendah karena kemudahanmu gitu ya. Harus nunjukin karena memang kita punya nilai tadi, nilai-nilai yang kita tanamkan dari diri sendiri, nilai yang mau kita bagi buat orang lain, yang kita mau apa yang mau kita bangun untuk teman-teman, untuk tim kita gitu ya. Tim kita nggak cuma stuck di situ aja, kita mau bawa kemana perusahaan kita itu tergantung dari kita. Nah itu mungkin apa sih nilai-nilai yang mungkin selama ini saya jaga, yang mungkin bisa saya share buat teman-teman semua, yang memang bisa saya dapatkan selama pendidikan tadi sih. Akhirnya itu yang membuat saya mau berkarya sih sampai di sini. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bang Yanda untuk Oke. penjelasannya. Oke, untuk Bona dan Vito, apakah terjadi? Bona, Vito? Iya. Oke. Kita lanjut ke kedua ya. Pertanyaan untuk Kak Viva dari Grace. Sebagai lulusan SL, apa saja ilmu yang sudah dipelajari dan diterapkan di pekerjaan kakak untuk prinsip ekonomi berkelanjutan, apakah berjalan? Yang mungkin bisa direspon oleh Kak Viva. Ya, oke. Shalom juga Grace. Apa ya? Kalau dibilang sih ilmu apa aja yang udah dipelajari di kuliah yang diterapkan pada pekerjaan saat ini. Supply demand kali ya. Jadi dulu mungkin pas waktu jadi masih menjabat di posisi bawah belum ada, karena memang pure aku belajar farmasi, obat-obatan di store manager dan area manager. Nah, untuk di purchasing promotion ini belajarnya supply demand, di mana kalau purchasing promotion ini kan bicara tentang purchase, membeli barang. Jadi barang-barang yang ada di atau produk yang ada di toko Century saat ini itu kan purchasing yang mengadakan gitu, purchasing yang beli gitu kan. Jadi semua kebutuhan dari toko kita yang adain. Misalnya sekarang keadaannya isu COVID ya yang belum membaik saat ini tuh, dimana kebutuhan masker, misal vitamin C, multivitamin, hand sanitizer, apapun itu yang berkaitan dengan support COVID saat ini. Nah, itu purchasing yang adain. Nah, untuk promotionnya sendiri, di promotionnya sendiri itu kita iklan, media iklan. Jadi kayak brosur, ada yang namanya media iklan, COC, gondola di promo in store-nya, kemudian banner di lapak kayak di Shopee, Topet, Lazada, Instagram, kayak gitu, itu semua kita yang kerjain gitu. Nah, kalau dibilang ilmu dari SL sih sedikit ya yang bisa diterapin. Gitu sih, Grace. Yang saya tadi sudah jelasin itu, yang aku jelasin tadi itu lebih banyak belajar hal-hal baru sih, gitu. Jadi pure hal baru sih. Kalau aku bilang cuman hanya 20% lah aku belajar ambil ilmu dari ESF, gitu sih. Aku sama sekali nggak menyayangkan hal itu ya. Oh, sayang sekali titel aku SE sarjana ekonomi, dulu sudah belajar susah ilmu ekonomi sumber daya lingkungan gitu kan. Enggak sih, aku nggak pernah menyesali itu gitu. Justru aku bisa bangga di situ. Kenapa? Karena aku bisa belajar loh gitu, hal-hal yang baru gitu loh, di luar dari yang pernah aku pelajari kayak gitu loh. Gitu sih, Grace. Dari aku sih kayak gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain? Bagaimana, guys?
Halo Kak. Iya. Mungkin Kakak boleh nggak sharing sedikit gitu kayak kalau misalnya di apa namanya di pekerjaan Kakak sekarang kan pasti udah ada bawahan-bawahan begitu kan Kak. Nah jadi mungkin pada bidang-bidang ekonominya gitu ada nggak sih Kak kayak ilmu-ilmu yang perlu kita terapkan lagi gitu kayak kalau misalnya kan dulu tuh ada belajar tentang makro atau mikroekonomi gitu Kak. Gimana tuh? Sorry, sama sekali nggak kepake sih karena perusahaan farmasi ini tuh udah punya sistemnya sendiri kayak gitu. Jadi bukan manual kita yang bikin sistem. Bisa sih ketika kalau misalnya kita ada project misalnya gitu kita create satu sistem baru itu bisa gitu. Cuman kalau kayak benar-benar teori ekonomi itu sih nggak maksudnya nggak terlalu banyak yang dipakai, hanya kayak supply demand itu aja sih Grace, gitu sih. Jadi lebih, kalau aku bilang sih lebih banyak komunikatifnya sih di sini, karena kan yang lebih kuat di sini adalah purchase dan promotionnya. Tuh. Jadi aku bisa dibilang kayak lulusan dari apa namanya ilmu komunikasi ya, Ilkom. Gitu sih. Oke Kak, makasih ya Kak sharingnya. Iya. Oke, Grace. Oke teman-teman, karena waktu kita yang sangat terbatas, jadi jika ada pertanyaan bisa dikomunikasikan ke panitia ya, bisa melalui grup chat di tempat yang sebelah atau nanti bisa personal ke panitia. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam doa penutup. Terima kasih Kennedy membawa kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, puji dan syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, ketika acara untuk pada hari ini boleh berlangsung dan boleh selesai. Bapa, kami ingin serahkan setiap daripada pembicaraan daripada materi yang telah diberikan, biarlah kiranya menjadi salah satu faktor yang membantu kami di dalam mengenal panggilan kami dan membantu kami memperlengkapi kami dalam panggilan kami di dunia kerja nanti. Kiranya Engkau yang memberkati setiap daripada pembicara yang memberikan materi dan juga kepada kami peserta yang mendengarkannya, dan biarlah kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, kita ada sedikit pengumuman yang mungkin tadi yang ikut sesi pertama udah dengar. Minggu depan kita akan ada Skill Enhancement Week. Ya, 3 topik yang dibahas ada mengenai Microsoft Excel, Financial Planning, dan Masters Degree. Oke, untuk yang topik pertama dan topik kedua, kita akan diajar langsung oleh seorang tutor, yaitu Kak Yano Tama Laksana. Beliau saat ini juga ada di Google Meet ini. Teman-teman bisa lihat major skills dan portofolionya. Begitu banyak tulisan, kita bisa percayakan diri kita untuk belajar kepada Kak Yano. Nah, teman-teman catat ya waktunya. Hari Sabtu, tanggal 20 Juni jam 9 sampai jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang ada di daerah Indonesia bagian Tengah dan Timur bisa menyesuaikan ya. Kemudian untuk financial untuk financial jam 1 sampai jam 4. Nah, untuk kedua seminar ini, teman-teman persiapkan laptop dan koneksi internet. Jangan sampai terhilang koneksi internetnya. Karena kalau kita ketinggalan materi sedikit saja, kita mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian, di hari Minggu kita akan ada seminar untuk Master's Degree. Pertama ada pembicara kita, Kak Corazon, Master of Science di University of Leeds, UK, ya di Inggris, dengan beasiswa dari LPDP. Kemudian pembicara yang kedua ada Kak Dimas, yang kuliah di Australia, dari Australia Awards Scholarship, dan juga mengambil Master of Business Administration di TIA School for Business and Society di Tilburg University, dengan beasiswa dari Orange Tulip Scholarship, beasiswa dari Belanda. Dan yang ketiga ada Kak Valerina Armeta Tarigan,
beasiswa dari PMDSU batch ketiga yang mengambil studi master dan doktor di IPB University ya, atau kampus kita tercinta IPB. Ya, seminarnya beda hari ya. Hari Minggu tanggal 21 jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Oke, pengumuman yang terakhir, stay safe, stay at home, God bless you. Terima kasih untuk seminar yang sudah diselesaikan hari ini. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih Angel. Terima kasih Kak Yanda. Thank you. Terima kasih Kak Yanda. Terima kasih Kak Viva. Yuk, iya sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Keren-keren. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih. Masuk Eva. Nggak tahu. Capek banget. Gak capek banget sih. Udah dibantu Angel. Aduh, makasih Angel. Maaf ya. Makasih Angel. Aduh. Mataku pedih tau kalau video gini. Gila. Kayak berair-air gitu jadinya sekarang. Aku tutup bentar ya videonya. Gak begitu mabok. Kenapa sih Nata gak begitu mabok? Nata kemarin aku mabok tau. Begitu ya? Iya, minggu lalu mabok. Hari Minggu aku mabok coba. Ya, makan saya. Aduh, apaan sih Jos? Menurut saya Eval kah? Minggu depan pingsan. Guys, minggu depan ganti hari ya, jadi tolong di follow up teman-temannya gitu. Karena itu gila sih, ini aja 2 ronde mabok, apalagi 3 ronde minggu depan, nggak mungkin sih. Harus ganti hari sih. Itu mau nanya. Apa tuh? Apa Microsoft Excel yang training itu perlu bayar bang yang maksudnya? Apa? GR nggak, maksudnya teknisnya kan beda dengan. Boleh sih, coba aja sih kayak tadi. Ininya teknis-teknis yang mungkin perlu disiapin juga. Kayak apa namanya? Ya apa kayak gitu yang mungkin apa namanya perlu disiapin dari peserta atau panitia, lebih ke teknisnya coba. Oh iya, nanti Ken aja yang itu. Ken mau nanya dong, itu kan part 1 udah ada YouTube-nya. Kalau part 2 udah ada belum? Belum. Oh, belum. Oke. Nanti kalau udah ada kirim ya, biar bisa. Iya kan. Si KM mana sih? Oh, ini KM. Tertib pembicara kapan? Kevin Jijai. Pertanyaan gitu lagi. Beresin dulu Pin, baru nanya. Kayaknya Bang Yano udah biasa sih ngasih training. Jangan apa? 2 menit aku udah. Oh iya, lagunya jadi nggak ada tuh dia. Nyanyi dulu.